Halo, selamat datang di Kasih Tahu Dikit. Hari ini kita bakal ngebahas satu tren yang lagi viral, yang kayaknya udah nempel banget di kepala kalian. Ya, bener banget, Velocity Challenge. Kalian pasti pernah kan ngeliat video orang yang gerakannya entah tuh di Instagram atau di TikTok kalian yang kayak yang kadang cepet, kadang slow. Nah, itulah velocity. Tapi kira-kira apa sih yang ngebuat gerakan tangan ini bisa viral? Kalian mau viral, tapi nggak mau ribet. Ya velocity solusinya. Karena ini bukan soal gerakan tangan doang, tapi ya gaya baru buat bisa ngikutin tren di dunia digital. Ya awalnya velocity ini cuma teknik editing biar video lebih kelihatan dinamis. Tapi seiring perkembangan zaman, velocity naik kasta. Semacam bahasa isyarat di dunia digital. Orang nggak perlu ngomong, cukup gerakin tangan. Dan semua pada ngerti kalau ini semacam jadi bahasa isyarat baru buat generasi online. Kenapa sih velocity bisa terus-terusan nongol di FYP kalian? Atau jangan-jangan algoritma punya rasa? Tapi jangan salah, tren gak bisa hidup sendiri. Dia butuh support system. Tapi siapa sih yang bucin banget sama velocity? Yap, algoritma. TikTok dan Instagram tuh suka banget sama konten yang nahan orang sampai akhir. Dan velocity tuh punya itu, yang gerakannya bikin penasaran, terus juga beatnya bikin ketagihan. Jadi wajar kalau dia nongol terus di FYP kalian. Otak kalian tuh punya selera visual, dan velocity itu cemilan terenak buat mata kalian. Tapi kenapa sih kita bisa betah banget nonton velocity? Ya jawabannya ada di otak kalian. Otak kita tuh suka banget sama yang simetris, sinkron, dan cepat. Dan velocity tuh kayak snack visual buat otak kita. Nonton satu, terus yang satu nongol lagi. Scroll terus gak kerasa udah sejam. Dan sampai lupa makan siang. Dulu slow-mo bikin kalian keren, tapi sekarang kalau kalian belum velocity, belum keren bro. Dulu orang bangga pakai slow-mo biar estetik, tapi sekarang slow-mo mulai ditinggalin. Dan velocity datang dengan energi, ritme, dan gaya yang cocok dengan cara kita konsumsi konten hari ini. Dan cepat, padat, tapi tetap punya style. Velocity itu bukan cuma buat konten, tapi ini senjata rahasia buat kalian dapat cuan. Dan tahu nggak, velocity itu bukan cuma buat gaya-gayaan doang. Banyak influencer dan kreator yang udah manfaatin velocity buat cari cuan. Kalian tinggal selipin produk pas beat drop atau pointing tangan kalian ke nama brand. Simple kan? Tapi impactfulnya besar. Ngedit mah gampang, tapi coba hafalin 10 gerakan dalam 5 detik. Pusing bro, tapi jangan salah kaprah dulu. Bikin velocity itu nggak gampang-gampang amat. Kita sih bisa aja ngedit pakai template TikTok. Tapi yang susah itu ngapalin gerakannya dan jangan sampai salah. Dan kalian harus sinkron sama beat. Salah 1 detik aja, kalian harus ngulang dari awal. Dan kalau ada yang bisa bikin video velocity mulus, kasih mereka respect. Aku yakin mereka udah ngulang belasan kali. 5 juta video dalam sebulan. Velocity itu bukan sekedar tren biasa. Ini tuh kayak badai digital. Aku sempet cek juga hashtag velocity itu udah jutaan postingan. Bahkan dalam sebulan bisa tembus 5 juta. Tapi kenapa sih bisa viral itu? Ya karena formatnya yang fleksibel. Mau ditambahin dance, cosplay, bahkan sampai dagang gorengan juga ya tetap nyambung-nyambung aja. Velocity itu kayak tren digital. 1 beat 1000 gaya. Dan cuma Gen Z yang bisa gitu. Yang menarik, Gen Z jadi penggerak utama tren ini. Mereka tuh suka yang cepat, kreatif, dan punya ruang untuk personalisasi. Velocity itu pas banget sama selera Gen Z. Ekspresif, spontan, dan penuh gaya. Dari Korea sampai kampung kalian, velocity itu udah jadi bahasa global. Karena ya beatnya yang nyambung ke semua. Sekarang velocity udah jadi tren global. Mulai dari Korea sampai ke Indonesia. Semua bisa ikutan. Beatnya sama, tapi gayanya beda. Ini tuh bukti bahwa tren bisa lintas negara, tapi tetap punya ciri khasnya masing-masing. Di balik tangan yang gerak, ada koneksi nyata. Dan kalian tahu gak sih hal yang paling keren dari velocity itu apa? Dia bukan cuma soal gaya, tapi bisa bikin orang pada ngumpul. Mulai dari anak sekolahan, komunitas, sampai keluarga. Semua bisa bikin video bareng. Ada momen kebersamaan yang jarang banget kita bisa dapat dari tren lain. Jadi, dari sekedar gerakan tangan, velocity berubah jadi gerakan dunia. Bukan cuma soal gaya, tapi juga cara kita terhubung. Nah, itu dia sedikit pembahasan kita tentang velocity. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.